Halo sahabat, berjumpa kembali dengan saya Elo di program On The Way. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini kita akan berdiskusi yang fokusnya yaitu berdiskusi tentang mempertahankan komitmen. Dan tentu saja saya tidak sendiri karena kita akan berdiskusi. Hari ini sudah hadir di studio Bapak Freddy Makitan yang akan menemani kita di program On The Way Fokus hari ini. Apa kabar Pak Freddy? Ya, baik-baik Mbak Elo. Puji Tuhan, terima kasih sudah hadir kembali di program On The Way bersama saya hari ini. Terima kasih juga. Nah, hari ini kehadiran Pak Freddy tentu saja kalau bisa dibilang kenapa Pak Freddy hadir hari ini di program On The Way dan selalu hadir di program On The Way yang lain. Karena Pak Freddy pasti punya komitmen untuk program ini. Nah, hari ini kita berbicara tentang komitmen, Pak, yaitu tentang mempertahankan komitmen. Kita akan berdiskusi tentang ini karena kalau saya melihat akhir-akhir ini karena begitu gencarnya media sosial, jadi berita masuk itu kan begitu bebas, tinggal kita memilih ya Pak. Saya melihat ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi oleh karena seseorang gagal mempertahankan maupun melaksanakan komitmennya. Baik itu dalam rumah tangga, ini yang paling banyak Pak. Saya lihat di Kota Batu, di kota kita ini sekitar 400 pasangan itu mengalami perceraian karena sebagian besar kasusnya ada perselingkuhan. Nah ini kan bisa dibilang gagal melaksanakan komitmennya di dalam pernikahan sehingga akhirnya harus bercerai karena adanya masalah orang ketiga. Kemudian mungkin dalam studi anak-anak juga banyak yang harus kuliahnya tidak lanjut karena juga mungkin gagal dalam komitmennya untuk belajar dan menyelesaikan studinya. Dalam hal-hal yang lain juga banyak. Nah ini kalau bisa digambarkan komitmen itu seperti sebuah pondasi ya Pak. Kalau bangunan ini kan seperti pondasi yang kuat, harus punya pondasi yang kuat supaya bangunannya juga bisa berdiri dengan kokoh. Kalau kita menjalani kehidupan supaya kita juga bisa tetap berdiri kokoh dalam hidup ini juga ada komitmen. Nah sebelum kita masuk lebih dalam kenapa gagal mempertahankan komitmen, kenapa komitmen itu seakan-akan hanya sebuah kata-kata gitu Pak. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan dulu apa sih Pak komitmen itu supaya kita paham dulu nih. Kita berbicara tentang komitmen itu apa dan mengapa penting dalam hidup ini kita punya komitmen. Iya, komitmen ya. Ini satu kata yang gampang disebut dan banyak disebut, banyak tidak asing ya Pak ya. Bicarakan sama sekali tidak asing. Tapi memang kalau kita mau masuk lebih dalam untuk memahaminya ya memang itu benar-benar dalam ya. Jadi itu bukan sesuatu yang di permukaan saja. Jadi tadi Mbak Elo kasih satu ilustrasi tentang komitmen yang digambarkan seperti pondasi dari sebuah rumah ya. Ya saya langsung membayangkan, saya ingat dulu saya sering juga melihat orang membangun rumah dan mulai dengan pondasi, gali tanah ya, dikasih batu yang besar-besar itu, ukuran tertentu, lalu disusun di situ, ada dikasih campuran pasir dan semen ya. Kadang ada besinya juga itu Pak. Ya untuk membuat pondasi itu begitu kokoh ya. Mungkin Pak Elo memberi gambaran tentang pondasi itu sendiri adalah komitmen, tapi saat ini saya kok berpikir sedikit berbeda. Jadi komitmen mungkin saya melihat bukan pada pondasi itu, tapi pada pasir dan semen yang membuat batu-batu itu bisa rekat satu sama lain dan menjadi kokoh bersama-sama. Kalau satu batu sebesar apapun dia tidak akan bisa kokoh sebagai pondasi. Dia harus ada banyak batu dan batu-batu ini bisa muatan yang berat yaitu rumah dengan tembok-tembok, kolom-kolom segala macam itu, pilar-pilar dan tambah atap dan sebagainya. Itu kan berat menimpa itu dan batu-batu bisa goyang. Bisa bergeser ya. Yang dibutuhkan adalah berkat mengapa campuran di situ campuran kalau nggak salah 1:3 seperti begitu.
Dan itu yang merekatkan batu-batu sini, jadilah satu yang kuat, pondasi yang kuat. Nah, saya lebih cenderung secara pribadi, saya lebih cenderung melihat komitmen itu seperti perekat itu. Jadi kalau dia itu rapuh, kalau orang cuma pakai pasir aja atau campurannya jadi 10 berbanding 1 semen atau mungkin ada yang pakai kapur dan sebagainya. Nah itu dia tidak bisa membuat batu-batu itu menjadi kokoh ya. Jadi batu-batu adalah materi. Jadi saya membayangkan seperti itu. Nah sekarang saya kembali kepada itu definisi ya. Banyak definisi orang bisa membuat atau untuk menjelaskan tentang apa itu komitmen. Tapi saya mungkin agak sedikit sederhana saja. Jadi komitmen bagi saya itu adalah sebuah keputusan ya, dalam arti begini. Jadi dalam bahasa Inggris kalau kita katakan I am committed to ya, to what? Untuk melakukan sesuatu atau kepada siapa dan sebagainya. Jadi saya mengikatkan diri saya kepada apa yang sudah menjadi keputusan saya itu. Jadi saya sendiri yang bukan orang yang mengikatkan diri saya kepada apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi janji, apa yang menjadi nilai dan sebagainya, itu bukan orang yang mengikatkan diri. Ya, pada waktu masih anak-anak, ya kita sulit mengatakan bahwa anak-anak ini punya komitmen atau tidak karena dia belum membuat keputusan sendiri. Tapi kalau dia sudah menjadi dewasa, ya dia sendiri yang membuat keputusan. Bisa saja keputusan itu menolak apa yang ditawarkan oleh orang tua atau orang lain. Orang lain bisa memaksa dia, tapi dia bisa tetap menolak. Mati pun saya tidak mau terima. Ya, ini adalah satu komitmen. Jadi komitmen adalah bagaimana seseorang mengikatkan diri kepada apa yang telah menjadi keputusannya. Nah, keputusan itu bentuknya apa? Bisa macam-macam. Keputusan itu bisa merupakan tanggung jawab, ya, untuk melakukan sesuatu. Keputusan itu bisa berupa peran, ya. Sebagai apa? Tadi Mbak Elo sedikit memberi konteks, misalnya dalam pernikahan ya sudah berapa 400-an orang yang gagal rumah tangganya ya dan sebagainya. Nah, jadi komitmen artinya bagaimana seorang mengikatkan diri kepada apa yang telah menjadi keputusan. Misalnya dalam keluarga tadi itu, dalam rumah tangga saya mengikatkan diri kepada keputusan saya untuk mengambil dia menjadi istri. Lalu saya mengikatkan diri kepada keputusan pribadi saya untuk menerima dia sebagai suami saya. Saya mengikatkan diri pada keputusan saya yang sudah siap menjadi suami yang baik terhadap istri saya atau istri yang baik terhadap suami saya. Atau kami bersama-sama menjadi orang tua yang baik yang bertanggung jawab demi masa depan anak-anak kami dan juga tanggung jawab sosial dan lain-lain. Jadi kita dengan komitmen ini merekatkan semua materi-materi gagasan tadi ya. Banyak gagasan yang baik-baik itu perlu terikat satu sama lain. Dan siapa yang mengikat? Oke, Bapak sampaikan gagasan itu gagasan yang baik-baik. Jadi bisa dikatakan komitmen itu pasti untuk sesuatu yang baik Pak ya? Ya memang orang juga bisa komitmen untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, yang jahat. Tapi itu banyakan komitmen itu pasti untuk yang baik. Ya artinya yang jahat pun dianggap itu baik. Ya, tergantung tujuannya dia membuat komitmen. Oke, karena saya pernah sedikit melihat film. Jadi dia aku bisa mengkhianati orang yang paling aku cintai demi bisa terwujud apa yang menjadi keinginanku ini. Itu kan seperti komitmen kan Pak. Aku bisa mengkhianati siapapun. Yang penting ini terwujud. Jadi kalau bisa komitmen itu kalau bisa yang baik berarti ya Pak. Pada dasarnya baik pada dasarnya baik. Jadi tapi orang bisa membuat komitmen untuk satu yang jahat, bisa saja ya. Jadi ini kita bicara komitmen adalah kita bicara tentang bagaimana saya mengikatkan diri saya kepada apa yang telah saya ambil itu sebagai bagian saya, milik saya yang saya mau mempertahankan dan seterusnya, termasuk tujuan hidup saya apa. Jadi komitmen ada pada wilayah ini bahwa saya bukan orang lain yang mengikatkan saya di situ, saya mengikatkan saya. Misalnya juga saya mengambil keputusan untuk mau melayani Tuhan secara full time.
saya I am committed to do that. Jadi saya berkomitmen mengikatkan diri untuk melakukan keputusan saya itu. Nah, walaupun ada banyak tentangan yang lain, tapi karena sudah komit. Nah, seperti itu. Jadi ini menyangkut macam-macam hal itu. Tadi ditanya mengapa ya? Ya, mengapa penting? Mengapa penting? Untuk orang dengan gagasan-gagasan yang baik dari dalam dirinya, yang tanpa pengaruh orang lain, paksaan orang lain itu harus punya itu. Pak. Nah, ya kembali kepada ilustrasi tadi, ya bisa bayangkan kita membangun rumah di atas satu pondasi yang tidak ada yang mengikat kita, ya, atau kita tidak mengikatkan diri pada hal itu, ya akan berantakan semua yang lain. Gagasannya bisa bagus. Ya, tujuannya bagus, perannya mulia, ya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai pekerja, sebagai direktur, sebagai pemimpin kelompok, sebagai sahabat, peran itu banyak sekali ya. Tapi apakah kita akan bertanggung jawab? Ini yang membutuhkan satu komitmen untuk mempertahankan apa yang tadinya kita sudah pilih, yang bukan pilihan orang, itu pilihan saya. Saya memilih begitu. Misalnya saya sekarang memilih untuk hadir dalam program semacam ini, ya saya harus berjuang untuk mempertahankan itu. Ya, belum kita bicara tentang ini positif negatif, belum kita bicara tentang hambatan dan sebagainya. Tapi arti komitmen di situ. Jadi mengapa ya kita harus memang kalau tidak mengikatkan diri, sebetulnya kita tidak punya komitmen. Oke. Kalau ketika kita mempertimbangkan untuk membuat komitmen itu, Pak, apakah kita harus memikirkan potensi kita, kemampuan kita, atau batas diri kita gitu. Kadang kan mungkin ketika seseorang mau berkomitmen untuk menikah, untuk membuat pasangannya bahagia. Nah, apakah dia harus juga mempertimbangkan mampu enggak saya membahagiakan dia secara baik materi maupun secara mental, secara segi itu ketika membuat komitmen apakah perlu itu harus dilihat dulu nih batasnya mana kemampuan saya untuk berkomitmen tadi. Kalau Mbak Elo bawa ke konteks itu ya, dalam arti misalnya mau berkeluarga mau berumah tangga. Ya sudah menurut saya ya mesti harus punya pertimbangan-pertimbangan itu ya. Sebab kita tahu bahwa pada waktu kita mau ngambil keputusan untuk menikah, ya berarti kita mau mengambil keputusan untuk memikul satu tanggung jawab. Termasuk pelayanan juga gitu. Semuanya ya, jadi tanggung jawab sebagai suami, berarti dia menjadi pelindung istrinya. Apalagi di dalam budaya kita, dia menjadi kepala atas istrinya. Hati-hati loh, mau menjadi kepala atas istri, ya kalau tidak ada komitmen, ya you juga tidak akan belajar untuk bagaimana menjadi suami yang baik. Ya hidup asal jadi aja gitu. Nah, jadi itu sadar bahwa saya mempunyai kemampuan atau tidak. Itu penting ya Pak ya. Penting. Jadi nggak asal mengucap komitmen. Seperti anak sekolah misalnya, misalnya orang tuanya menawarkan dia untuk meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Namun dia mikir, yang penting sudahlah, asal pasti dia di tengah jalan akan goncang ya Pak dalam komitmennya itu. Karena tidak difikirkan dengan benar. Jadi memang komitmen itu harus dipertimbangkan dulu. Dipertimbangkan. Karena seorang membuat keputusan, itu kan dia harus mempertimbangkan mengapa dia akhirnya mengambil keputusan yang disebut sebagai keputusan akhir itu. Seperti saya sedang jadi pegawai negeri, ya semua masa depan saya aman semua segalanya pegawai negeri sudah 5 tahun. Lalu saya ambil keputusan untuk mengundurkan diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan, sekolah teologi dan sebagainya menjadi banyak sekali itu perjuangan pergumulan yang tidak begitu gampang. Jadi artinya saya mempertimbangkan semuanya. Lalu saya akan sadar saya sanggup atau tidak sanggup. Bisa saja saya merasa sanggup sehingga komitmen itu enak bekerja dengan baik. Gitu ya. Tapi kalau saya merasa tidak sanggup, tapi saya lihat bahwa keputusan itu adalah sebuah nilai yang tertinggi buat saya. Maka komitmen ini akan mendorong kita juga untuk belajar nanti di tengah jalan. Ya, pada dasarnya semua orang begitu, menjadi suami yang baik bukan langsung jadi pada saat saya mengucapkan ikrar. Jadi berarti orang tidak bisa memberi diri sebagai jaminan, tapi komitmen itulah jaminannya. Tadi Bapak sempat mengatakan di tengah jalan komitmen itu mungkin kita tadinya merasa sanggup, tapi ternyata tidak sanggup. Tapi apa yang membuat kita bisa? Karena ada nilai. Nah ini yang jarang orang sadari pentingnya nilai itu. Nah, menurut Pak Freddy, apakah itu salah satu faktor yang bisa membuat orang gagal di tengah jalan dengan komitmennya atau bahkan mengingkari
gitu ya. Padahal dia punya potensi nih di awal. Mungkin dalam pelayanan, saya punya potensi pelayanan, potensi baik dari sisi dalam maupun waktu, kemampuan, koneksi, semua ada. Tapi di tengah jalan gagal atau diingkari. Ya sudahlah, komitmen itu kan dulu, sekarang beda lagi. Nah itu apa penyebabnya Pak? Faktor internal kita maupun eksternal. Mungkin tadi karena nilai itu tadi saya tertarik. Apakah itu menjadi faktor pentingnya? Iya. Jadi nilai adalah salah satu yang nanti akan menjadi bagian dari apa yang kita jadikan sebagai komitmen. Nilai-nilai kita kan sudah ada, ya. Disadari atau tidak disadari, nilai-nilai itu sudah ada. Itu jadi misalnya nilai apa saja Pak kira-kira? Ya misalnya begini, kita kembali kepada tadi, misalnya dalam keluarga, suami istri ya. Jadi misalnya begitu. Jadi kita sudah tahu dalam satu keluarga, kan saya mau menikah, berarti saya mau membangun rumah tangga. Saya akan hidup bersama orang lain yang sama sekali mungkin, ya syukurlah kita sudah pacaran 10 tahun sudah enak ya. Tetapi kalau ada yang mungkin cuma 1 tahun, nah tapi saya ambil keputusan untuk mau menikah, berarti nilai dari sebuah kehidupan dua pribadi menjadi satu, itu kan satu nilai yang tinggi ya. Nilai di mana kita lihat dalam hidup ini begitu banyak orang yang menikah kan, dan mempunyai anak, membangun satu keluarga, beranak cucu lagi dan seterusnya ya. Berarti kita sudah tahu bahwa itu ada satu nilai yang begitu istimewa. Apalagi kalau kita bawa ke dalam kehidupan iman. Ya Tuhan perintahkan setelah menciptakan Adam dan Hawa, mereka disuruh beranak cucu. Jadi dua ini menjadi satu, bahkan Hawa diambil dari tulang rusuk dan sebagainya. Jadi dua ini menjadi satu, artinya itu sudah sebuah nilai. Jadi kalau kita mau menikah, berarti kita siap menjadi satu dengan pasangan kita. Nah itu nilai. Ya, jadi selain potensi sadar, nilai itu harus ada penting. Ya, jadi nilai ini banyak. Nilai itu kan berarti sesuatu yang paling baik ya, satu yang paling penting, satu yang paling benar ya. Dan sesuatu yang paling dibutuhkan ya. Jadi kita sudah punya nilai ini banyak sekali ya. Tadi nilai dalam sebuah keluarga adalah satu kehidupan satu. Pas dua orang yang menjadi satu untuk menjalankan tugas mereka, apalagi kalau mereka diberikan anak. Misalnya itu salah satu. Tapi nilai di dalam studi itu apa? Nilai di dalam pekerjaan itu apa? Nilai dalam kehidupan sehari-hari, dalam persahabatan itu apa? Nilai di dalam kehidupan bersama di dalam sebuah kantor yang sama-sama dalam satu teamwork itu apa? Itu kan kita pada dasarnya sudah tahu, kita sudah punya itu. Tapi nilai juga bisa berarti itu tanggung jawab, ya. Saya bertanggung jawab itu adalah sebuah nilai. Jadi bagaimanapun juga saya bertanggung jawab. Nah bayangkan kalau orang tidak menempatkan tanggung jawab sebagai sebuah nilai, ya dia asal-asal saja dia merusak segala macam pun dia tidak merasa bersalah, tidak merasa apa-apa. Jadi itu bisa dikatakan faktor internal yang membuat kita bisa gagal menjalankan komitmen ya Pak ya. Salah satu nilainya kita tidak punya yang kuat di situ. Iya. Jadi kita misalnya dinasihati oleh orang tua waktu masih kecil, macam-macam nasihat, kamu jangan ini. Sebenarnya tanpa kita sadar, itu nilai itu sudah tersusun. Jadi itu nilai adalah suatu gagasan-gagasan yang baik yang akan menjadi pedoman hidup kita yang sudah terstruktur. Menjadi satu konstruksi, menjadi satu bangunan di kepala kita. Sehingga itu yang kita sama seperti satu bangunan rumah juga, yang itu sudah menjadi tempat perlindungan kita, yang kita hidup dari situ. Jadi kalau kita tidak mempedulikan nilai-nilai ini, berarti kita berjalan seakan orang tanpa arah. Jadi tergantung, senang di sini ya, situ nanti celaka pun itu soal lain. Jadi segala macam seperti itu. Jadi komitmen untuk memegang nilai itu penting. Tadi Mbak Elo katakan tentang pertimbangan-pertimbangan. Sebetulnya itu adalah satu usaha menemukan nilai. Nah, apakah nilai itu saya punya nilai-nilai, saya pertimbangkan. Nah, kalau dia tidak melihat bahwa membangun satu keluarga nilainya adalah satu persekutuan, ya apalagi dalam kekristenan, itu merupakan simbol dari hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, kalau dia tidak melihat itu sebagai nilai, maka dia akan menempatkan kehidupan keluarga itu hanya hubungan seks saja, hubungan bersahabat begitu saja. Kalau sudah tidak senang lagi, cinta sudah nggak ada, ya sudah selesai, cerai saja. Nah, kalau sudah nggak tahan untuk dalam persoalan itu cerai saja. Untuk apa lama-lama? Karena apa? Nilainya rapuh. Nah itu kan faktor internal ya Pak, yang dibentuk dari kecil. Apakah itu juga bisa dalam arti dirusak atau dilemahkan oleh faktor eksternal seseorang, baik dalam
kehidupannya setiap hari itu apakah bisa itu? Karena siapa tahu memang dia dari kecil ditanamkan nilai yang kuat, namun seiring bertumbuhnya waktu, kedewasaannya, pergaulannya itu bisa merusak nilai itu. Ya, jadi faktor eksternal, internal itu selalu ada. Ya, di apa saja ya, hambatan atau tantangan eksternal, internal itu pasti ada. Karena kita cuma eksternal itu kan out of control. Jadi kita kan tidak bisa tahu kapan datang, modelnya apa, bentuknya apa, jenisnya apa, berat ringannya seperti apa, kasus itu sendiri apa, kan kita tidak tahu. Itu akan datang yang kita tidak duga sama sekali. Ya, kecuali memang nilai-nilai kita rapuh, kita yang pergi mencarinya. Atau gampang kita ikut gitu. Gampang kita ikut. Nah, jadi komitmen adalah saya mengikatkan diri pada nilai saya, nilai-nilai yang saya pegang, tanggung jawab yang saya punya, peran saya sebagai apa, dan paling tidak seperti itu. Nah, jadi hambatan eksternal yang ada, tapi sifatnya adalah godaan. Ya, tergantung dia kuat nggak nilainya itu ya Pak, untuk melihat godaan itu apakah mau ikut atau tetap bertahan gitu ya. Tergantung dari kata yang kita bahas ini. Komitmen kita kuat apa enggak? Nilai tidak bisa dihilangkan, tapi kita bisa melepaskannya. Oke, paham saya. Jadi misalnya ada seseorang yang bekerja bahwa ketika aku bekerja, nilai yang paling penting adalah tadi tanggung jawab misalnya. Dan mungkin kejujuran, integritas. Tapi itu kan sudah komitmen Pak. Itu bisa dilepaskan walaupun dia tahu itu nilai benar. Dia bisa dilepaskan karena memang dia. Jadi dia bisa punya komitmen yang jahat dengan sengaja. Walaupun dia tahu itu sebenarnya nilainya. Jadi komitmennya itu rapuh. Nilainya ada, tapi dia melepaskannya demi dengan sesuatu. Pilihannya, karena dia mau mengikuti satu godaan yang lebih kuat, lebih dia senang. Jadi misalnya gini, kita juga pergi mau beli HP ya, kita pergi ke satu counter itu banyak macam HP ya. Tadinya begitu dari rumah merek A gitu ya. Tadinya nggak ada rencana beli. Udah kan aku sering punya terjadi HP. sama ibu-ibu Pak. Sekarang nilai apa yang dia pegang? Pada waktu diskon, dia berhadapan dengan begitu, apalagi itu diskon, gitu penjual yang sudah begitu ramah, ngomongnya begitu bagus, menggoda dia. Lama-lama pikiran tadi mulai berkembang, bergeser. Uang di bank tinggal berapa? Bisa, gitu ya. Jadi dompet tinggal berapa? Sudah mulai ngatur-ngatur sambil ini penjualnya ngomong terus. Lalu dia, ini Pak, coba lihat saya tunjukkan. Segala macam godaan itu jadi itu bisa digambarkan itu faktor eksternal sebenarnya. Ya, faktor eksternal. Tinggal kita tapi kan persoalannya ada pada kita. Kita punya kalau kita komit untuk membuat bahwa karena gaji saya pas-pasan dan saya sudah atur gini, ada nilai di situ yaitu tanggung jawab untuk kalau saya kuat di dalam nilai ini, terima kasih Mbak. Terima kasih, nanti lain kali bisa. Tapi ada yang langsung tidak, atau telepon suaminya langsung, apakah masih transfer. Mungkin ya, masih lihat masih ada saldo. Apalagi dia bilang ini bisa bayar 12 kali Bu. Aman, ini aman gitu ya Pak ya. Oke, berarti jadi di sini nilai-nilai itu ada, tapi mulai rapuh, roboh satu-satu. Iya, jadi kalau seseorang gagal menjalankan komitmennya, sebenarnya itu sumber awalnya itu dirinya sendiri ya Pak ya. Karena ada orang yang gagal menjalankan komitmennya langsung menyalahkan faktor eksternal. Itu tadi contoh misalnya dalam pelayanan. Oke, aku mau berhenti dari pelayanan ini karena timku di pelayanan ini yang membuat aku seperti ini. Sebenarnya itu dia sendiri ya Pak yang tidak bisa mempertahankan komitmen dan nilai yang ada di dalamnya. Jadi dia seakan-akan semua komitmenku ini gagal dalam pernikahan lah, dalam studi lah, karena faktor eksternal. Itu berarti sebenarnya dia tidak kuat dalam komitmen, karena dia tidak mau mengakui bahwa dia tidak bisa mempertahankan komitmennya. Akhirnya mencari sumber eksternal untuk disalahkan. Ya, jadi bisa begitu. Jadi orang memang tidak kuat dalam komitmen atau tidak menyadari bahwa dia tuh butuh komitmen. Ya, ambil contoh begini. Misalnya kalau kembali kepada soal pernikahan suami istri. Kan pada umumnya orang berpikir harus sama-sama cinta. Kalau nggak ada cinta bagaimana kita bisa ini? Tapi apakah cukup cinta? Ya masih mungkin tahun-tahun awal ya cinta itulah yang menjadi driving force untuk kita. Yang nomor satu lah Pak gitu. Tapi kan lama-lamanya akan turun ya. Apalagi istrinya sudah mulai gemuk, barangkali sudah lain pandangannya pada waktu itu, atau suaminya perut makin besar.
semua bisa menjadi, itu hanya salah satu saja. Banyak hal bisa membuat bahwa cinta ini ternyata bisa dibentuk-bentuk, bisa hilang. Nah, kalau begitu apa yang bisa membuat tinggal satu, komitmen. Ya, karena saya sudah berjanji, saya sudah mengikrarkan perjanjian itu. Tapi yang harus dilihat sini bahwa komitmen itu bukan janji. Komitmen itu bukan sebuah ikrar. Ya, ikrar adalah ikrar, janji adalah janji. Tapi komitmen adalah saya mengikatkan diri pada janji atau ikrar itu. Sama seperti kalau Mbak Elo dalam satu lembaga yang bekerja berpartner dengan lembaga lain, melakukan sesuatu pelayanan bersama dengan partner itu, ada semacam agreement, ya. Jadi ada partnership agreement di mana ada 1, 2, 3 hal yang kita lakukan bersama, mana bagiannya lembaga A, mana bagian lembaga B, kita sama-sama sudah sepakat, sudah jadi satu kontrak, sudah jadi satu ikrar, sudah jadi satu janji. Tapi kita bukan hanya tanda tangan tidak berarti bahwa itu komitmen. Tapi komitmen adalah saya mau bertanggung jawab atas tanda tangan saya. Artinya saya mau bertanggung jawab atas janji saya yang sudah tertulis itu. Jadi komitmen ini memang satu hal yang harus dipertahankan dalam hal apa saja, supaya apa yang telah menjadi kesepakatan, apa yang sudah menjadi keputusan itu bisa berjalan mencapai tujuan. Kalau kita naik pesawat misalnya, saya ambil contoh yang lain, kita sudah tahu mau kemana kan, beli tiket ini mau kemana. Gak asal naik gitu. Jadi akan terbang destinasi kita itu di mana. Dan itu menjadi tujuan akhir di mana ya memang semua harus komit ke situ, termasuk penumpang, termasuk pilot dan sebagainya. Jadi mulai take off ya. Itu tahap-tahap yang paling berbahaya, menggetarkan tuh take off, kemudian ascending proses ya, bagaimana pesawat itu naik sampai kepada satu zona atau jalur yang sudah ditentukan di mana dia mengadakan cruising atau jelajah. Nah, itu sudah aman. Terus, kemudian nanti ada descending proses, bagaimana pesawat mulai turun lagi, kadang-kadang diumumkan oleh pilot. Kemudian habis descending proses selesai, tinggal satu hal landing. Itu tahap-tahap yang berakhir. Tapi akhirnya tujuan. Nah sekarang bayangkan begitu naik, ya, komitmen pilotnya hilang dalam kita mampir dulu di mana atau belok zonanya tadi Pak, belok kita jalur. Makan bakso dulu di mana. Atau saya capek turun dulu gitu ya Pak. Nah itu kan akan menjadi masalah. Nah di dalam perjalanan dari titik di mana kita take off sampai landing, ya komitmen itu perlu, artinya semua harus berpegang pada itu. Kalau kita melenceng dari situ, maka kita tidak akan sampai tujuan, semua rapuh. Nah, walaupun harus menghadapi awan tebal, semua berusaha, berjuang, ya karena ada komitmen kepada tujuan. Jadi itu kita akan tanggung jawab, ada komitmen situ. Pilot punya komitmen mengikatkan diri pada perannya sebagai pilot. Kemudian pada tujuan dan seterusnya. Jadi dalam rumah tangga juga begitu, ada suatu tujuan akhir yang harus kita lihat, harus kita menuju ke situ. Dan tidak bisa karena cinta saja, karena cinta ini justru komitmen itu penting supaya bisa menjaga, memelihara cinta itu. Sebab kalau cinta mulai sedikit tergoda, mulai main-main, komitmen ingat loh. Jadi saya harus terikat pada ini. Kemudian setelah dia mengikatkan diri pada komitmen itu, pada apa yang menjadi keputusan itu dan pelihara itu, cinta itu kembali lagi, dirasakan lagi. Ya bisa saja begitu, orang yang pernah cerai, ya bisa saja balik lagi, dan itu ada cerita itu. Ya semua itu oleh karena kalau ada satu komitmen, Sebaliknya kalau komitmen yang terhadap hal-hal yang kurang baik, bisa saja dia bilang cerai itu adalah jalan keluar yang terbaik. Bahkan itu Tuhan yang kasih tahu, Tuhan yang nyuruh. Bisa katakan sampai begitu. Di sini memang maunya Tuhan gitu. Tetapi komitmen pada nilai-nilai sudah rapuh. Dia komitmen pada yang dia mungkin komit pada manusiawinya dan sebagainya. Lebih seringnya sekarang yang terjadi itu Pak, ketika seseorang gagal melaksanakan komitmennya, cenderung yaitu tadi pihak eksternal yang salah, entah maksudnya pihak bukan dirinya. Misalnya pernikahan, aku selingkuh karena dia pasangan yang seperti ini, padahal dia sudah gagal, kan berarti Pak. Kemudian misalnya aku berhenti sekolah karena orang tua aku begini, aku berhenti pelayanan karena pendetanya begini misalnya. Nah itu sebenarnya hanya untuk cara seseorang tidak mau memperlihatkan sisi
dia yang tidak bisa berkomitmen ya Pak ya. Jadi begini, itu bisa kita melihat dari sudut pandang ini bahwa memang ada kewajaran dalam tanda kutip bahwa kita memang manusia. Okay. Nah, apa yang saya maksudkan sini ada secara psikologis manusia itu setiap orang mempunyai apa yang disebut defense mechanism. Okay. Jadi artinya mekanisme pertahanan diri. Jadi itu seperti satu refleks, satu refleks. Jadi begitu ada sesuatu terjadi dan orang menyalahkan, dia harus membela diri dulu. Sekalipun dia tahu bahwa dia salah. Sebenarnya ini ada andilnya dia. Ya, jadi gitu ya. Loh, kalau ada datang pendeta bilang, kamu bilang, ya Pak Pendeta karena dia begitu. Itu adalah defense mechanism. Itu norma, memang manusiawi lah Pak ya. Jangan pikir saya tidak ada itu. Semua orang punya itu. Tetapi sekali lagi kalau nilai-nilai ada tadi Mbak Elo sebut integritas, integrity adalah salah satu nilai kejujuran. Nanti ada waktu di mana dia merenungkan, loh, saya sebetulnya salah, bukan dia yang salah. Tapi jangan paksakan orang bahwa pada detik itu hadir. Orang butuh proses karena dia butuh ketenangan untuk kembali. Wah, saya tidak komit lagi kepada nilai-nilai saya ini, yaitu integritas. Maka saya dengan begitu gampang. Tapi sudah sampai pada tingkat kesadaran semacam itu, lalu dia masih tetap mempersilahkan orang. Nah, ini sudah soal lain yang kita harus bicarakan. Artinya bahwa bahayanya adalah komitmen itu sudah luntur. Sudah tidak. Jadi kalau komitmennya sudah lentur, ya memang apalagi yang mau merekatkan. Sudah tidak ada untuk mempertahankan nilai-nilai, mempertahankan peran yang benar, tanggung jawab yang benar, keputusan yang baik itu. Ya kalau komitmen sudah ada, ya itu makanya bahaya. Saya senang dengan topik ini karena ini hal yang paling inti ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa sumber-sumber itu yang lebih penting. Benar, sumber-sumber itu penting, tetapi komitmen kita untuk mengambil sesuatu dari sumber itu dan mempertahankan itu jauh lebih penting. Ya, itu yang sekarang orang kadang tidak sadari Pak. Jadi cenderung melihat sumber-sumber itu untuk dia mempertimbangkan, aku mau tetap dalam komitmenku atau mau lepas gitu. Nah itu kadang itu yang membuat orang seringkali gagal dengan komitmennya. Nah sekarang ada nggak Mbak kuncinya gitu ya untuk kita ini bisa konsisten seperti topik kita mempertahankan komitmen itu walaupun tidak mudah. Seperti pesawat tadi ada awan gelap, ada godaan godaan namun tetap harus di zona itu, di jalur itu untuk sampai ke tujuan. Faktor kuncinya itu apa Pak? Karena tadi satu tandanya sudah komitmen ini kalau benar pasti disertai dengan nilai yang benar. Nah sekarang apa yang bisa membuat kita sebagai manusia yang dengan segala keterbatasan kita naik turunnya kehidupan ini Pak yang kita alami, kita tetap bertahan dalam komitmen itu walaupun sulit kadang. Iya. Nah memang kalau kita bahas pertanyaan yang satu ini memang sulit kalau kita semua secara general ya, secara umum ya. Lalu kita mencari satu jawaban yang bisa berlaku untuk semua kasus. Ya, jadi kalau itu kasusnya adalah kasus bekerja misalnya untuk mendapatkan income, untuk sebagai wujud tanggung jawab kita terhadap istri anak kita atau untuk anak kita masa depan, untuk tanggung jawab sosial, melihat orang miskin dan sebagainya. Itu ada berbeda dengan kalau kita berbicara ini dalam konteks misalnya kehidupan suami istri yang nanti akhirnya sampai tua hanya maut yang bisa memisahkan kita dan anak-anak semua akhirnya bisa mandiri dan sebagainya. Nah itu bisa saja ada beda hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai hal-hal kunci untuk kita tetap menjadi konsisten di dalam komitmen kita. Tapi kalau kita mau mencari hal yang umum, ya mungkin saya harus katakan begini. Bisa masuk ke semua itu. Ya bisa masuk semua, walaupun harus dibahas lagi ya. Kalau kita mau cari yang umum, saya melihatnya begini. Semua manusia ini kan mempunyai kepentingan. Ya. Jadi kepentingan ini bisa satu kesimpulan dari apa yang tadinya merupakan keinginan. Ya, masih merupakan keinginan ya. Saya ingin mendapatkan dia. Saya ingin mendapatkan barang itu. Saya ingin menjadi seorang sarjana apa. Saya ingin menjadi seorang yang sukses. Saya ingin satu saat saya bisa membeli rumah untuk anak-anak saya supaya kalau saya mati semua anak semua siap. Saya bisa ingin macam-macam ya. Keinginan itu berkembang. Akhirnya dia menjadi satu hal yang dikatakan satu kebutuhan.
Lah saya bukan sekedar ingin nih, kalau ingin masih bisa lepas saya. Kalau orang nasihat sudah tidak usah paksa diri. Tapi kalau itu sebenarnya kebutuhan, saya cari. Sini komitmen kan sudah mulai berfungsi. Komitmen sudah mulai berfungsi. Saya harus cari. Nah kalau itu dia naik lagi menjadi satu hal yang kan, akhirnya kan dia tiba pada apa yang disebut kepentingan. Persoalan manusia sampai berperang satu sama lain, bergulat satu sama lain, berkelahi satu sama lain, semua perang antar bangsa, perang antar suku dan perang antar agama juga terjadi pada zaman-zaman yang dulu dan sebagainya itu oleh karena kepentingan. Dalam politik itu kepentingan. Ya, semua ada kepentingan itu. Kalau satu partai memperjuangkan satu orang sosok menjadi presiden, ada kepentingan. Apa yang tidak ada kepentingan? Adakah perbedaan kepentingan antara suami dan istri? Ada. Ya, masing-masing punya kepentingan. Nah, kepentingan ini sudah merupakan satu buah dari yang tadi kalau Mbak Elo katakan eksternal. Godaan-godaan eksternal yang datang akhirnya dia membuahkan dari keinginan menjadi kebutuhan akan menjadi satu kepentingan. Kalau sudah menjadi satu kepentingan, seakan-akan sudah merupakan sesuatu yang mutlak harus saya dapatkan, harus saya pegang itu. Jadi kalau godaan termasuk dalam keluarga, godaan terhadap seorang bapak, seorang suami, sehingga dia mulai melihat istrinya sudah tidak cantik lagi, ya, dia melihat orang luar pihak ketiga itu lebih cantik dan sebagainya, ya dia kan sudah mulai goyah kan. Dia sudah mulai goyah, dia mulai merasa bahwa saya punya kepentingan dapatkan dia. Apakah menjadi istri kedua? Kalau bisa, kalau tidak bisa, ya ceraikan dan sebagainya, macam-macam bisa. Karena dia sudah melihat bahwa itu kepentingan saya. Juga gaya hidup. Jadi gaya hidup ini juga merupakan satu area kita ini ya. Pada dasarnya kita tahu kebutuhan-kebutuhan dasar kita saja. Makan minum ya, pakaian dan ada pondok ya, kita bisa bernaung di situ ya. Tapi dunia begitu pandai yang menciptakan macam-macam kebutuhan lain. Yang tadinya kita tidak sadar bahwa itu kita butuh. Dulu zaman belum ada HP, ya masih pakai telepon umum, koin dan sebagainya. Siapa yang berpikir bahwa saya butuh HP? Tapi produk-produk yang datang dari para produsen macam-macam itu, saya butuh HP. Sekarang saya menyesal pagi ini saya datang lupa HP. Dulu nggak pernah. Seperti ada yang kurang gitu Pak jadinya. Tapi apakah cukup saya punya HP? Wah itu merek itu lebih bagus dan dia punya spesifikasi yang lebih oke lagi dan macam-macam dan aplikasi bisa nampung lebih banyak dan sebagainya. Akhirnya ya ini naik terus. Jadi standar hidup kita naikkan dan dia akan mempengaruhi gaya hidup ini oleh karena kita lihat banyak orang yang lain juga begitu, peradaban sudah begitu, semua orang sudah rata-rata pakai HP, kan masa saya nggak pakai, bukan lagi kebutuhan pun akan dilihat sebagai kebutuhan karena standar hidup, karena gaya hidup. Pakai mobil satu tidak cukup, dulu cukup satu mobil satu keluarga, sekarang tidak bisa, harus dua, harus tiga, tergantung berapa anak dan sebagainya. Ya, saya pernah tinggal di satu rumah di Jakarta, di satu keluarga. Anaknya 7 masing-masing satu mobil. Jadi itu garasinya besar. Masing-masing gitu ya Pak. Kalau dia sudah sampai kepada kepentingan, maka ini dia akan perjuangkan. Jadi komitmen kita pun bisa beralih dari komitmen untuk cukup satu mobil menjadi tidak cukup satu mobil. Jadi komitmen kita sudah diarahkan oleh kepentingan itu. Nah, kedua, kepentingan ini juga dikuatkan oleh keakuan kita. Di dalam diri kita ada satu yang kayak raja, ya, raja, ya. Dia yang punya keputusan. Jadi termasuk ya, saya punya keputusan untuk cerai. Siapa mau lawan saya? Saya. Itu keakuan itu. Keakuan ini kan merupakan kekuatan yang begitu hebat untuk melindungi kepentingan itu tetap dapat bisa diperjuangkan sampai berhasil, ya. Karena keakuan yang kuat itu. Nah, karena keakuan yang begitu kuat tidak bisa ditaklukkan, ya, tidak bisa ditaklukkan keakuan kita, maka kita akan berjuang keras untuk mencapai kepentingan kita dipenuhi semua. Akhirnya kepentingan itu pun tidak bisa lentur lagi. Kalau ada orang masih bisa lentur, oke, baik saya punya kepentingan itu, tetapi kasihan orang itu lebih membutuhkan. Saya ngalah, biar dia ibu-ibu, ayah, orang tua, sahabat, ya, dia bisa bersedia untuk menjadi korban asal ada sesuatu yang tadi menurut dia nilai
yaitu ya nilai kasih misalnya itu lebih penting, maka kepentingan bisa dilunturkan. Saya bisa mengorbankan, saya tidak harus memenuhi semua kepentingan itu. Bisa saya lepaskan keakuan. Tapi coba kalau keakuan itu begitu angkuh, begitu sombong, begitu kokoh dengan itu, nilai-nilai menjadi luntur. Komitmen dia arahkan saja. Nah, yang ketiga yaitu karakter. Jadi tadi yang pertama kepentingan, kemudian yang kedua adalah keakuan, sekarang karakter. Jadi karakter ini ada suatu bawaannya. Jadi kita masing-masing itu sudah punya karakter. Nah, DNA-nya bisa dibilang. Betul. Jadi karakter ini sebenarnya dia itu mensupport, mensupport mengapa keakuan itu tampil seperti ini. Yang akhirnya memenangkan itu kepentingan itu tadi. Karakter itu menunjang. Nah, persoalan kita memang sulit untuk mengubah karakter. Karena itu bisa bawaan atau juga pembentukan sejak kecil, di mana kita berada dalam keluarga yang bagaimana dan situasi yang bagaimana. Tapi karakter ini juga bisa dipimpin. Jadi kita mengenal karakter kita masing-masing. Saya tahu saya ini bagaimana. Seorang yang kalau sudah punya passion sebelum mencapai tujuan, saya tidak akan stop misalnya, itu sifat saya. Atau saya seorang yang punya karakter yang membuat saya itu gampang nyerah gitu loh. Seperti itu. Saya lebih suka hal-hal yang bagaimana, Nah, jadi karakter ini bisa membatasi saya sehingga keakuan masih bisa ditaklukkan dan tidak memenangkan kepentingan yang tidak benar. Jikalau karakter saya memang tidak menunjang itu. Misalnya kalau saya itu melankolik yang gampang berbelas kasihan, gampang nangis, maka saya akan tibanya nanti dari kepentingan, saya gampang nyerah, enggak apa-apa lah biar. Tapi kalau saya tuh punya karakter yang berbeda dari itu, ya maka persoalannya akan keakuan dan akhirnya kepentingan semacam apa yang saya akan menangkan. Nah, persoalan kita adalah sejauh mana kita bisa memanage karakter kita. Artinya kita bisa menahan dia. Hal-hal yang kalau itu bisa mendatangkan akibat-akibat yang kurang baik, yang bisa membuat keakuan kita menjadi makin menggila, lalu kita berbuat apa saja demi memenuhi kepentingan kita. Dan kalau kita tidak bisa manage itu, menahan itu, maka yang terjadi adalah itu tadi yang terakhir, kepentingan itu tidak pusing. Akhirnya orang lain susah, bahkan orang lain misalnya menjadi korban, tidak menjadi masalah, yang penting kepentingan saya. Nah, inilah hal-hal yang kita harus perhatikan. Jadi berarti komitmen juga sampai menyentuh kepada hal-hal gitu. Kalau saya komit untuk melakukan sesuatu yang baik, menjadi bertahan di dalam peran saya yang benar, yang baik sebagai apa saja, dan juga untuk menunjukkan tanggung jawab saya yang besar, kalau saya mempunyai komitmen untuk mempertahankan semua nilai-nilai itu, maka saya bisa, mestinya komitmen ini menjadi kekuatan besar untuk bisa menetralisir semua hal itu tadi, misalnya karakter dan juga keakuan, dan akhirnya tiba kepentingan masih bisa dilenturkan. Jadi nilai-nilai itu kuat, penting sekali, tapi juga komitmen juga penting sekali untuk kita pertahankan. Oke, ini terakhir ini Pak, mungkin sebagai pesan juga untuk kita menyampaikan kepada pemirsa maupun pendengar. Tadi dikatakan Bapak, kita harus mampu memanage. Nah, apa Pak yang memampukan kita untuk dapat memanage baik kepentingan kita, ego kita, karakter kita, supaya tidak menjadi semakin tidak baik kalau itu negatif. Misalnya kepentingan itu tidak menjadi mengarah kepada kepentingan yang negatif yang merugikan orang lain. Kemudian keakuan kita mungkin yang negatif juga tidak semakin levelnya semakin naik. Karakter kita juga bisa semakin dibentuk dengan baik. Apa yang memampukan kita untuk dapat memanage itu semua. Jadi selalu masih ada satu kekuatan. Kalau tidak ada kekuatan itu, berarti kita bisa akan negatif terus. Bisa jadi kita membawa diri kita kepada hal yang tidak baik, dan akhirnya seperti komitmen yang sudah kita gagal semua. Mesti ada suatu kekuatan itu. Nah, sekarang kita kembali kepada siapa kita ini. Sekarang kita ambil satu pemikiran bahwa, atau dalam satu konteks bahwa kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang bertuhan. Yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dan Dialah pencipta. Alkitab katakan bahwa sebelum dunia dijadikan, sebenarnya kita itu, pemazmur katakan kita sudah ditenun sejak awal.
Artinya bahwa kehendak Tuhan itu selalu baik untuk kita, menciptakan kita dan kita menjadi seperti apa. Dan kita tidak mungkin bisa berhasil sendirian untuk melakukan hal yang baik. Itu kan kita harus melawan terlalu banyak dari luar maupun dari dalam. Tapi ada satu kekuatan yang besar dalam iman kita, itu Tuhan sendiri. Nah, di mana Tuhan berperan? Kan ini menjadi persoalan toh, ya. Kita sebagai orang beriman, kita sudah tahu ada kuasa, yaitu Tuhan sendiri, ya. Tuhan Yesus Kristus di dalam diriku dan dialah yang akan memanage kita. Nah, persoalannya kita mau takluk kepada dia atau tidak. Nah, di mana wilayah itu? Kita tahu dulu pernah ada satu diskusi, ya, mengenai Bailo pernah tanya sama saya tentang satu keadaan di waktu saya masih masuk ICU itu ya. Ketika ada di masa-masa kritis. Masa-masa kritis di ICU itu ya. Nah, jadi ada dimensi fisik kita, ya. Dimensi fisik kita inilah yang penuh dengan godaan karena kita digoda menyerang langsung kepada kebutuhan fisik kita, ya. Tapi ada dimensi psikologis kita di mana dia bisa menjadi satu arena di mana kita akan menderita di situ atau kita bersenang-senang dan sukacita di situ, ya. Jiwa kita senang apa jiwa kita menderita dan menangis sebagai akibat dari misalnya kegagalan pemenuhan kepentingan manusiawi dan jasmani kita sebagai contoh gitu. Tetapi ada satu wilayah lagi, ya, kalau misalnya secara psikologis kita sudah oke, ya, tapi masih ada satu wilayah lagi, wilayah kerohanian kita, wilayah spiritualitas kita. Kita punya roh, kita punya jiwa, kita punya tubuh. Ada yang menyatukan roh dan jiwa itu menjadi satu, oke. Tetapi kita sadar bahwa di dalam wilayah kerohanian kita ini, kita sadar bahwa seringkali begini yang terjadi. Akhirnya kita seakan-akan ada 2 atau 3 orang di dalam diri kita. Seakan-akan ada 2 atau 3 pribadi yang mempertimbangkan yang sedang berdiskusi, berdiskusi. Lalu kita akhirnya ambil keputusan apa. Nah, keakuan kita ada peran di situ. Tetapi oleh karena kita tahu ada Tuhan. Nah, sekarang Tuhan selalu berbisik kepada kita. Tentu bukan berbisik seperti manusia berbisik kepada kita. Tapi di kepala kita, di dalam benak, di dalam pikiran kita ini, seakan-akan ada entah siapa yang memberitahu kepada kita bahwa itu salah. Ya, kadang-kadang kita sebut sebagai hati nurani, di mana roh Tuhan masuk ke dalam situ dan menerangi. Jadi kalau mungkin dalam keadaan gelap, ada seperti senter dari surga menerangi. Oh, di sini kurang baik, oh gitu. Lalu sekarang tergantung dari keuangan kita. Kalau kita orang-orang beriman, maka kita akan menyerah, ya Tuhan. Oke, Tuhan tidak mau. Ya, jadi kekuatan Tuhan akan langsung bertindak. Tetapi kita bisa menolak, Tuhan, sorry Tuhan. Ya. Atau dengan sengaja pura-pura nggak mau dengar suara Tuhan. Pura-pura nggak tahu. Pura tahu. Jadi jangan sebut-sebut Tuhan lagi lah, karena saya tahu saya akan disalahin oleh Tuhan. Nah, kita bisa mengambil keputusan itu. Jadi ada yang disebutkan kita menaklukkan keakuan kita kepada Tuhan. Baru di situ tangan Tuhan bebas untuk memanage semua itu. Selama kita tidak menyerahkan keakuan kita, ya Tuhan tidak pernah memaksa kita. Kadang-kadang dia biarkan saja. Ya nanti kita sudah celaka, kita akan cari dia. Nah itu kan, saya sudah bilang gitu ya. Jadi seperti Tuhan, wait and see aja ya Pak. Iya. Nah kalau begitu kesimpulannya, kita sebagai orang beriman, serahkan keakuan kita itu. Serahkan itu. Karena dia kuncinya, semua akan lari ke itu. Karena keputusan ada di tanganmu. Walaupun Tuhan kasih tahu harusnya begini, jangan begini, atau keputusan ada di tanganmu. Karena dia tidak pernah merampas kehendak bebas yang dia sudah kasih, tapi dia selalu memberikan pertimbangan kepada kita supaya kita diterangi, supaya kita tahu ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini tidak benar. Kalau kamu buat yang benar, akibatnya bagaimana? Kamu buat yang salah, akibatnya seperti apa? Dia selalu menerangi itu. Nah, keakuan ini sebenarnya gampang jika kita mau taklukkan, itu saja. Nah, karakter akan dengan sendirinya bisa kita manage. Oh, saya punya sifat begini, saya tahan dulu deh. Saya punya kepentingan ini, saya tahan dulu deh. Bisa, supaya saya mengikuti apa yang baik dan sabar menantikan nanti Tuhan menjawab hal-hal yang mungkin belum diketahui. Seperti itu. Jadi itu kuncinya ya Pak. Jadi, mau menyerahkan keakuan kita kepada kehendak maupun suara Tuhan dalam diri pertama, kita. Menyerahkan keakuan kita untuk pertama mendengar apa yang menyadari apa yang Tuhan mau katakan, dengan cara misalnya membaca Alkitab, mendengar nasihat orang lain dan sebagainya.
semua yang baik itu selalu datang kepada kita kok, bukan yang jahat saja. Lebih banyak yang baik yang datang dari berbagai pihak bisa datang. Tapi apakah kita masukkan itu dan mempertimbangkan itu dengan baik atau tidak? Nah, kalau kita cantolkan kepada nilai-nilai ini, misalnya ketaatan kepada Tuhan adalah nilaiku yang tertinggi. Nah, kalau kita cantolkan ke situ, lebih mudah akan lebih mudah. Ya. Jadi sebenarnya bukan kita tidak mampu dan Tuhan bekerja sama dengan kita. Tapi kita akan lebih mengalah kepada keakuan yang tidak mau berdiskusi dengan Tuhan. Dan akhirnya tibanya adalah kepentinganku yang nomor satu di atas Tuhan. Kepentinganku di atas segala sesuatu termasuk di atas Tuhan. Berarti itu harus kita kalahkan. Yang benar-benar harus kita ingat kunci itu ya Pak, untuk kita mempertahankan komitmen kita yang di awal kita rekatkan dengan baik tadi, kita mampu melakukannya. Komit kepada Tuhan. I am committed to the Lord. Oke Pak, dan itu yang menjadi kuncinya. Oke, terima kasih sekali Pak Freddy untuk hari ini, berkat yang luar biasa yang bisa kita belajar bersama hari ini tentang bagaimana mempertahankan komitmen. Walaupun hari ini kita masih berdiskusi secara umum ya Pak, banyak komitmen. Namun nanti mungkin ada saat yang lain kita bisa kupas satu persatu komitmen dalam hal apa yang seseorang atau pemirsa, pendengar sedang mengalaminya di situ dan sedang bergumul untuk tetap memegang erat komitmennya. Terima kasih sekali lagi Pak Freddy, dan terima kasih untuk sahabat On The Way yang sudah setia bersama kami di akhir diskusi ini. Kiranya ini bisa memberkati Anda, dan biarlah kita tetap memiliki komitmen yang baik, yang benar, dan bisa menjalankannya dengan pertolongan Tuhan. Saya Elok mohon pamit dan mohon undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode On The Way yang lain, tentunya dengan topik yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.